Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadisha Azahra, NIM F1S1119064, akan menjelaskan tentang analisis data ibu hamil dengan HIV menerima pengobatan ART dan tingkat penularan HIV ibu ke anak pada tahun 2018 menggunakan metode korelasi. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang HIV atau AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan patagon yang menyerang sistem imun manusia, terutama semua sel yang memiliki penanda CD4+ di permukaannya seperti makrofag dan limfosit T. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan suatu kondisi imunosupresif yang berkaitan erat dengan berbagai infeksi oportunistik, neoplasma sekunder, serta manifestasi neurologik tertentu akibat infeksi HIV. HIV adalah suatu retrovirus yang berarti terdiri atas untai tunggal RNA virus yang masuk ke dalam inti sel pejamu dan ditranskripsikan ke dalam DNA pejamu ketika menginfeksi pejamu. AIDS adalah suatu penyakit virus yang menyebabkan kolapsnya sistem imun disebabkan oleh infeksi imunodefisiensi manusia atau HIV, dan bagi kebanyakan penderita kematian dalam 10 tahun setelah didiagnosa. Fasenya yaitu fase pertama di umur infeksi 1-6 bulan, individu sudah terpapar dan terinfeksi. Di fase kedua, umur infeksinya dari 2-10 tahun setelah terinfeksi HIV. Di fase ketiga, mulai muncul gejala-gejala awal penyakit. Dan di fase keempat, sudah masuk ke fase AIDS. Oke, selanjutnya adalah terapi antiretroviral atau ART. Terapi antiretroviral atau ART berarti mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat. Karena HIV adalah retrovirus, obat ini biasa disebut sebagai obat antiretroviral atau ARV. ARV tidak membunuh virus itu, namun ART dapat melambatkan pertumbuhan virus. Waktu pertumbuhan virus dilambatkan, begitu juga penyakit HIV. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberikan beberapa pedoman baru berikut tentang pengobatan ART bagi ibu hamil untuk mencegah penularan HIV pada janin. Terapi antiretroviral ini diberikan untuk wanita hamil yang positif mengidap HIV dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan mencegah penularan HIV ke janin selama masa kehamilan dan menyusui. Pemberian profilaksis ARV dalam jangka waktu yang lebih lama untuk ibu hamil yang positif mengidap HIV, tetapi memiliki sistem kekebalan tubuh yang relatif kuat sehingga tidak membutuhkan ART untuk kesehatan mereka sendiri. Pengobatan ini juga akan mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke janin. Nah, untuk analisis ini menggunakan metode korelasi. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu korelasi. Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan linear antara dua variabel yang dinyatakan dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Koefisien korelasi biasa dilambangkan dengan huruf R, di mana nilai R dapat bervariasi dari -1 sampai +1. Nilai R yang mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut, dan nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Selanjutnya, kriteria hasil perhitungannya. 0 yaitu tidak ada korelasi antara dua variabel. 0 sampai 0,25 itu ada korelasi sangat lemah, 0,25 sampai 0,5 korelasi cukup, 0,5 sampai 0,75 korelasi kuat, 0,75 sampai 0,99 korelasi sangat kuat, 1 korelasi hubungan sempurna positif, 1 korelasi hubungan sempurna positif, dan 1 korelasi hubungan. Oke, selanjutnya adalah jenis analisis korelasi. Jenis analisis korelasi ini ada dua, yaitu korelasi Pearson dan korelasi Spearman.
Korelasi Pearson yaitu suatu bentuk rumus yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variabel dan variabel terikat atau dependent variabel. Dan korelasi Spearman adalah suatu bentuk rumus yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variabel dan variabel terikat atau dependent variabel. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau sebuah fenomena yang terjadi secara apa adanya. Prosedur untuk memecahkan masalah dalam jenis penelitian deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan objek penelitian sesuai keadaan saat ini berdasarkan fakta-fakta sebagai mana adanya. Nah, untuk metode penelitian ini, untuk menganalisis data tentang ibu hamil dengan HIV menerima pengobatan ART dan tingkat penularan HIV ibu ke anak pada tahun 2018 adalah menggunakan metode korelasi Pearson yang diimplementasikan di RStudio. Ini adalah data yang diambil dari website UNICEF. Data ini diambil dari berbagai negara yang jumlahnya ada sekitar 100. Oke, selanjutnya kita akan ke RStudio. Baiklah, selanjutnya kita ke RStudio, yaitu untuk mengimplementasikan data yang sudah kita dapatkan menggunakan korelasi Pearson. Nah, sebelumnya datanya sudah saya import ke RStudio. Dan scriptnya beberapa sudah ada yang saya buat. Oke. Di sini, HO-nya tidak ada hubungan yang signifikan antara ibu hamil HIV dalam pengobatan ART dan penularan HIV dari ibu ke anak. Sedangkan H1-nya adalah ada hubungan yang signifikan antara ibu hamil HIV dalam pengobatan ART dan penularan HIV dari ibu ke anak. Nah, yang pertama kita akan run untuk script yang ini head. Oke. Jadi itu progress ini adalah datanya 100, ini kita meminta datanya 100. Oke, datanya muncul. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah variabel X dan Y dari char menjadi numeric. Oke, selanjutnya adalah kita run. Oke, sudah berubah. Sekarang oke, ini udah jadi non numeric. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan perintah ini. Muncul nilainya min 0,12766671. Nah, untuk korelasinya kita coba. Nah, ini adalah output dari Pearson product moment correlation. Nah, di sini P-nya itu min 1,2743, DF-nya 98, p-value-nya adalah 0,2056. Nah, persen confidence-nya itu kita ambil 5%. Jika p-value lebih besar dari confidence ini, yaitu 5% atau 0,05, sehingga dapat dikatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara ibu hamil HIV dalam pengobatan ART dan penularan HIV dari ibu ke anak. Estimate score-nya min 0,1276671. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan plot. Nah, progress ini yaitu nama datanya 2 dengan 3 ini adalah variabel X dan Y. Kita tekan. Oke, muncul plotnya seperti ini. Ini adalah X dan ini adalah Y. X dan Y. Untuk selanjutnya kita akan menampilkan plot yang lain, yaitu pertama kita harus mendownload paket dari GigiPUPR. Nah, di sini kita sudah menuliskan scriptnya, yaitu GigiScatter. Progress itu adalah datanya X itu untuk variabel X, kebetulan namanya sama, Y adalah Y. Setelah
itu di sini kita menggunakan metode Pearson, core method Pearson. X labnya itu kita namakan ibu hamil HIV atau pengobatan HIV. Y labnya itu adalah penularan HIV dari ibu ke anak. Sekarang dulu. Nah, ini adalah hasil dari plot yang kedua. Di sini R-nya adalah min 0,13 dan T-nya itu adalah 0,21. Kesimpulannya adalah hampir setiap negara masyarakat memiliki penyakit HIV, apalagi ibu hamil HIV dalam pengobatan ART maupun penularan HIV dari ibu ke anak. Data-data tentang permasalahan tersebut bisa kita lihat di berbagai macam website, salah satunya adalah UNICEF. Untuk data penelitian ini diambil dari website UNICEF yang bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua data tersebut menggunakan korelasi Pearson yang menggunakan R-Studio. Hasil yang didapatkan adalah HO diterima atau tidak ada hubungan yang signifikan antara ibu hamil HIV dalam pengobatan ART dengan penularan HIV dari ibu ke anak. Baiklah, sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.